pemirsa, kembali lagi di program Dunia Kita Produksi VOA Washington DC. Saya Retno Lestari. Dan saya Marsha Suryawinata. Kali ini kami sedang berjalan-jalan di airport. Ya, di sini adalah namanya airport BWI atau Baltimore Washington International Airport. Bawaannya pengen ke Indonesia, tapi ini adalah airport domestik. Jadi yang tadi kita lihat ya, tempat check-in untuk ke Miami, ke SF, ke Seattle, ke LA, ya kan? Wah, ngomong-ngomong soal LS ya, kami ini punya liputan tentang bagaimana orang-orang Indonesia di sana mengadakan acara. Di situ orang-orang bule bisa datang kemudian belajar budaya-budaya Indonesia. Tahu gitu kangen sama Indonesia, kita ke LA aja ya kemarin aja. Ya. Banyak soalnya teman-teman di sana. Dan memang orang Indonesia itu sudah banyak berperan di masyarakat Amerika. Banyak yang berkarir di sini juga membuka bisnis. Betul, dan kami punya liputannya soal bisnis, tapi sebelumnya sahabatnya kita lihat liputan di LA berikut ini. Sambil kami berdua ke sana. Ya. Hollywood Boulevard belum lama ini menjadi ajang diadakannya Enjoy Jakarta Festival, di mana pengunjung bisa mempelajari budaya Indonesia secara interaktif, mulai dari membatik sampai mencoba tarian daerah. I like the costumes and the puppetry going on. It's kind of neat. We came to experience a little bit of the Indonesian culture. I don't get much of that, especially here in Los Angeles. So it's nice to see the culture brought here to Los Angeles. Nah, yang lebih serunya lagi, seniman handal Denny Malik hadir di festival ini dan mengajari warga Amerika tarian daerah Indonesia. Kita tahu Indonesia sangat kaya dengan budaya, sangat kaya dengan tari-tariannya, sangat kaya dengan heritage-nya, warisan budayanya. Dan ini adalah suatu program yang sangat bagus untuk nanti ke depan. Selain itu, Enjoy Jakarta Festival juga mengundang pemain harpa asal Indonesia, Maya Hasan, yang memukau para pengunjung dengan musik yang ia mainkan. Here, through music, I'm trying to express what Jakarta is all about. It's all about fusion. You know, it's there are many influence from all over the world there in Jakarta. Acara ini tidak hanya mempromosikan budaya Jakarta saja, tapi juga budaya Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan ini, tentu saja ini menjadi suatu antusiastik yang besar bagi masyarakat sini, sehingga ini kita harapkan dan saya yakin persis bahwa ini akan lebih mendorong peningkatan jumlah turisme ke Indonesia. Nah, ini dia Gachi Sushi. Ini yang tadi kita bicarakan bahwa di sini di terminal ini ada restoran yang punya orang Indonesia, itu Pak Daniel sama Ibu Ines. Bu Ines. Ya, dan pegawai-pegawainya juga ada orang Indonesia, selain ada orang Myanmar juga. Ya, chefnya orang Indonesia ya. Chefnya orang Indonesia. Meskipun yang dibikin sushi. Iya. Nah, katanya sushi ini berbeda dengan sushi lainnya. Karena mereka tidak hanya membuat menu sushi yang seperti biasa, tapi sudah mulai membuat menu-menu lainnya. Iya, dan seperti misalnya menu untuk breakfast, sushi breakfast jadi brushi. Dan brushi itu isinya adalah makanan-makanan yang orang Amerika biasa makan di pagi hari. Misalnya turkey sausage, telur, ham, keju ya. Nah, selengkapnya lihat aja liputan yang berikut ini sambil kami berdua pengen lihat, lapar juga, pengen nyoba susinya ya. Inilah suasana di Bandara Thurgood Marshall Baltimore Washington International atau BWI di Baltimore, Maryland. Arus manusia yang tak henti merupakan pasar yang menjanjikan bagi pelaku bisnis di dalam area bandara. Seperti yang terlihat di restoran cepat saji Arby's. Restoran ini bahkan memiliki angka penjualan terbesar kedua di Amerika untuk kategori restoran non-tradisional, yaitu sebesar $2,5 juta per tahun. Pemiliknya adalah warga Indonesia asal Malang, Jawa Timur, Daniel Kurniawan. Daniel yang pindah ke Amerika pada tahun 2000, sebelumnya juga mengoperasikan 3 restoran Arby's di Surabaya dan Bali. Lalu tahun 2004 kita mulai mencoba untuk berusaha sendiri. Kita kebetulan mendapatkan
do a exclusive ride to open Arby's in Maryland area. Pasar restoran cepat saji yang sudah mendekati jenuh membuat Daniel melirik peluang membuka usaha di lokasi non-tradisional seperti mall dan bandara. Dengan modal awal $500.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah, Arby's pertamanya pun dibuka di Annapolis Mall. Disusul lokasi di Bandara BWI setelah istri Daniel, Ines, memperoleh sertifikat ACDBE yang memberikan kesempatan kepada minoritas dan perempuan pemilik bisnis kecil untuk memperoleh konsesi di bandara. Setelah itu, Arby's ketiga dibuka tahun 2009 di Kolombia. Selanjutnya tahun lalu kita mencoba untuk membuka konsep sendiri. Kita develop konsep sushi under our own brand. Ini Gachi Sushi restoran. Sushi kebetulan adalah sesuatu yang masih baru di Amerika dan bisa diterima oleh kalangan travelers karena merupakan makanan yang healthy, fresh, dibuat setiap hari. Dengan konsep tersebut, pasangan suami istri ini membuka Gachi House of Sushi yang ternyata mendapat sambutan baik. The sushi is extremely fresh. Actually, I think for airport, this is excellent food. Apakah kunci sukses pasangan ini berbisnis waralaba di Amerika? Yang bisa saya lihat sekarang mereka adalah pengusaha yang benar-benar all out ya, pekerja keras, tangguh dan solid. Tak hanya sekedar kerja keras, kemauan untuk melakukan networking juga menjadi salah satu kunci utama. Selain itu kita juga mulai belajar aktif untuk ikut di conference. Seperti waktu kita buka di airport di BWI, itu juga salah satu buah hasil kita berpartisipasi di Airport Revenue Conference yang diadakan setiap tahun sekali. Kedepannya, Daniel dan Ines berencana mengembangkan bisnis restoran Gachi, apakah dalam bentuk waralaba ataupun kemitraan. Dari Bandara BWI Baltimore, Maryland, tim VOA. Apa itu? Saya ini aja deh, calamari salad. Biasanya calamari itu kalau di restoran-restoran Amerika sebagai makanan pembuka cumi digoreng tepung. Tapi ini dicampur dengan salad khas Jepang. Ya, kami memilih ini yang kemasannya seperti ini supaya gampang gitu kan. Ini memang dibuat untuk para traveler yang buru-buru dan kami memang belum bisa makan di barnya, nah harus kerja. Ya, tapi sahabat dunia kita jangan buru-buru kemana-mana karena ini baru awal ya. Kita masih banyak sekali liputan, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.